The Exorcism of Emily Rose adalah sebuah film yang didasarkan oleh kisah nyata dari gadis yang bernama Anneliese Michael. Wanita muda yang berasal dari Jerman yang mengalami nasib serupa di tahun 1970-an. Dan The Exorcism of Anneliese Michael, sebuah laporan kasus pengadilan berikutnya oleh saksi ahli yang bernama Fasilitas D. Goodman, seorang antropolog yang dipanggil sebagai ahli kepemilikan. Orang tua Anneliese dan juga kedua pastor yang melakukan pengusiran setan terhadap Anneliese dituntut kala itu. Meskipun pihak penuntut meminta untuk kedua orang tua Anneliese ini dibebaskan karena memang mereka telah cukup menderita, pada akhirnya terdakwa dinyatakan bersalah karena kelalaian, serta dua pastor yang membantu Anneliese untuk melakukan eksorsisme dijatuhi hukuman selama 6 bulan yang kemudian ditangguhkan dan dalam masa percobaan selama 3 tahun. Perbedaan yang secara signifikan adalah bahwa Anneliese Michael ini secara berkala tetap berpuasa selama beberapa bulan sebagai bagian dari pengusiran setan, dan bahkan tetap menjalani pengobatannya sebelum kematiannya. Sementara Emily Rose yang berada di film tidak dapat makan karena kekuatan iblis yang ada dalam dirinya dan memutuskan untuk menghentikan pengobatan atas persetujuannya sendiri. Ceritanya banyak diadaptasi untuk tujuan sinematik tentunya. Nah, berikut ini cerita kisah nyata Anneliese Michael. Anneliese Michael tumbuh menjadi Katolik yang taat di Bavaria, Jerman Barat pada tahun 1960-an, guys. Dimana kala itu dia menghadiri misa sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Ketika Anneliese berusia 16 tahun, dia tiba-tiba pingsan di sekolahnya dan berjalan seperti orang bingung. Namun meski Anneliese tidak mengingat kejadian tersebut, namun teman-temannya dan juga beberapa saksi mata mengatakan bahwa Anneliese seperti orang yang tengah kesurupan. Nah, setahun kemudian Anneliese ini mengalami kejadian serupa, guys, di mana dia terbangun dalam keadaan kesurupan dan mengompol. Tubuhnya juga mengalami serangkaian kejang hingga menyebabkan tubuhnya ini tak terkendali, guys. Namun, hal yang terjadi setelahnya lebih mengganggu daripada hal tersebut. Anneliese mengunjungi ahli syaraf yang mendiagnosanya dengan epilepsi lobus temporal, gangguan yang menyebabkan kejang, kehilangan ingatan, dan mengalami halusinasi penglihatan dan juga pendengaran. Epilepsi lobus juga dapat mengakibatkan sindrom Catch-Win, gangguan yang ditandai dengan hipereliguisitas. Setelah diagnosisnya, Anneliese pun rajin meminum obat untuk epilepsinya dan dia pun mendaftarkan dirinya ke Universitas Würzburg pada tahun 1973. Namun guys, obat-obatan yang dia minum kala itu sangat tidak membantunya lebih baik, melainkan kondisinya semakin memburuk dari hari ke hari. Meskipun Anneliese sudah meminum obatnya dan secara rutin, namun dia percaya bahwa dia tengah mengalami kerasukan. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk mencari pengobatan di luar dari medis gitu loh guys. Dia mulai melihat wajah iblis kemanapun dia pergi, yang mengatakan bahwa dia terkutuk dan akan membusuk di neraka. Ketika dia mendengar iblis mengatakan kepadanya bahwa dia terkutuk dan akan membusuk di neraka ketika dia berdoa, dia menyimpulkan bahwa pasti dia memang sudah diganggu oleh iblis. Anneliese pun memutuskan untuk mencari seorang imam yang dapat membantunya untuk mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam dirinya kala itu. Namun guys, semua pendeta yang dia dekati, mereka menolak mentah-mentah permintaan Anneliese ini, mengatakan bahwa dia harus mencari bantuan medis dan bahkan memerlukan izin dari uskup agung. Nah, pada titik ini, delusi yang diderita Anneliese ini semakin hari semakin ekstrim. Percaya bahwa dia mengalami kerasukan, dia pun bahkan merobek baju yang ada pada tubuhnya saat itu. Dia juga melakukan squat selama 400 kali dalam 1 hari. Dia juga bahkan mengompol dan juga menjilat air seninya yang berada di lantai,
dia merangkak di bawah meja, dia juga menggigit batu bara, serta laba-laba, dan bahkan dia menggigit kepala burung hingga mati, guys. Akhirnya dia pun dan ibunya bertemu oleh seorang pendeta bernama Ernst Alt yang percaya bahwa dia ini memang tengah mengalami kerasukan. Pendeta tersebut mengatakan bahwa sebenarnya Anneliese ini tidak mengalami epilepsi atau gangguan epilepsi, melainkan kerasukan. Anneliese ini menulis surat kepada Alt yang mengatakan bahwa saya bukan apa-apa. Segala sesuatu tentang saya adalah kesombongan. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus meningkatkan. Anda harus berdoa untuk saya. Dan juga Anneliese ini pernah mengatakan bahwa saya ingin menderita untuk orang lain. Kejam. Saat itu Alt pun langsung mengajukan petisi pada uskup agung yang bernama Uskup Joseph Stangl. Nah, akhirnya uskup tersebut menyetujui permintaan dari Alt dan memberikan izin untuk melakukan eksorsisme, namun dilakukan secara rahasia. Selama 10 bulan berikutnya. Setelah persetujuan uskup mengenai eksorsisme yang akan dilakukan oleh Anneliese, Alt dan Renz melakukan sekitar 67 eksorsisme kepada Anneliese ini, guys. Nah, setiap sesinya itu memakan waktu selama 4 jam. Melalui sesi ini, Anneliese mengatakan bahwa dirinya telah dirasuki sebanyak 6 iblis, guys, yakni Lucifer, Cain, Judas Iscariot, Adolf Hitler, Nero, dan juga Flashman. By the way, Flashman ini adalah seorang pendeta yang kala itu pernah dipermalukan gitu loh. Setan-setan itu berebut satu sama lain untuk berbicara kala itu. Dengan Hitler yang berkata, orang-orang bodoh seperti babi. Mereka pikir semuanya telah berakhir ketika mereka sudah mati. Itu terus berlanjut. Dan Judas pun mengatakan bahwa Hitler hanyalah sang mulut besar yang kata-katanya ini tidak didengar di neraka. Nah, sepanjang sesi ini, Anneliese sering berbicara tentang mati untuk menebus kaum muda yang nakal pada masa itu dan para imam yang murtad dari gereja modern. Anneliese bahkan mematahkan tulang dan tendon yang ada di lututnya karena dia terus-menerus berlutut dalam doa, guys. Selama 10 bulan ini, Anneliese sering ditahan agar kedua pendeta tersebut dapat melakukan eksorsisme atau pengusiran setan kala itu. Dia perlahan berhenti makan dan dia akhirnya meninggal karena kekurangan gizi dan dehidrasi pada tanggal 1 Juli 1976. Kala itu si Anneliese berusia 25 tahun, guys. Nah, setelah kematian Anneliese ini, berita-berita yang ada di Jerman itu pun langsung membludak gitu loh, guys. Kayak bener-bener menjadi sensasi nasional di Jerman kala itu. Setelah orang tua dan juga 2 pastor didakwa karena pembunuhan dalam kelalaian. Mereka bahkan datang ke pengadilan serta membawa rekaman-rekaman yang selama ini mereka rekam ketika melakukan percobaan eksorsisme atau pengusiran setan terhadap Anneliese sebagai bukti bahwa apa yang mereka lakukan ini memang benar. Nah, kedua imam itu dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 6 bulan yang kemudian ditangguhkan dan 3 tahun dalam masa percobaan. Sedangkan untuk kedua orang tua Anneliese sendiri ini dibebaskan karena melihat bahwa mereka telah cukup menderita akibat kehilangan putri mereka sendiri. Nah, itu tadi kasus mengenai Anneliese Michel yang mengalami kesurupan dan eksorsisme terparah dan terlama sepanjang sejarah. Bagaimana menurut pendapat kalian, guys? Oke, segitu dulu video dari aku. Aku harap kalian menikmati konten aku kali ini juga. Dan bagi kalian yang punya ide-ide atau saran untuk kita kedepannya bahas apa, jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Oke guys, see you di next video selanjutnya. Bye-bye.